الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام. الحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم ارفعنا بالقرآن وانفعنا بالقرآن اللهم علمنا القرآن سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Adik-adik santri Qurratu A'yun ya. Yang Masya Allah semoga setiap dari anak-anakku santri-santri yang dirahmati Allah adalah permata hati bagi setiap orang tua mereka, keluarga besar mereka. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah tanda-tanda itu besar, tanda-tanda itu ada ketika Allah memilih antum untuk rahmat, untuk keberkahan yang Allah turunkan kepada Nabi SAW, yaitu Al-Quran. Ketika Allah memilih kita di antara mereka yang Allah sabarkan bersama Quran, Allah pilih kita untuk senantiasa bersama Quran, mempelajarinya, mengkaji, menghafal. Mudah-mudahan insyaAllah antum tidak berhenti sampai di sini, karena Nabi SAW mengatakan khairukum man ta'allama al-Quran hadha wahid antumul an. Adik-adik, anak-anakku semua saat ini ada di fase ini. Yang kedua adalah wa'allamah. Setelah itu ia mengajarkan Quran yang Allah karuniakan kepada mereka. Salah satu tanda, salah satu bukti Allah merahmati kita, Allah mencintai kita adalah ketika Allah dekatkan kita dengan Quran. Ar-Rahman, Allah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apa ciri tanda orang itu disayang, dirahmati oleh Allah? 'Allaman Quran. Ketika orang itu Allah fahamkan, Allah ajarkan, Allah lapangkan dadanya untuk Quran. Nah, hari ini subuh ini insyaAllah mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan saat ini di majlis ini. Mudah-mudahan saat ini Allah turunkan rahmat di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan saat ini majlis perkumpulan kita ini sedang ditinggi-tinggikan Allah, disebut-sebut oleh Allah di hadapan majlis perkumpulan malaikat-malaikatnya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini sesuai yang saya diskusi berbicara dengan Ustaz Rifki, insyaAllah kita coba akan memulai belajar bersama. Rubbama minkum man huwa afdalu minni. Kita belajar bersama insyaAllah mentadabburi surah pendek yang ada dalam Al-Quran, khususnya juz ammah. Kita insyaAllah akan mentadabburi seperti yang Allah perintahkan kepada kita semuanya, sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surah Muhammad ayat 82, Quran surah An-Nisa ayat 82, afala yatadabbarunal Quran, tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Quran ini datang dari selain Allah, mereka pasti akan menemukan perselisihan di dalamnya. Orang-orang kafir Quraisy ketika Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, apa yang mereka tuduhkan, apa yang mereka fitnahkan kepada Nabi? Quran ini buatan Muhammad. Betul tidak? Quran ini dicontek Muhammad dari kitab-kitab sebelumnya. Makanya dalam Al-Quran Allah juga mengatakan innakum lafi qawlim mukhtalif. Hei Quraisy, gimana sebenarnya otak kalian? Kalian sendiri, perkataan kalian itu kontradiksi. Kadang kalian mengatakan Nabi Muhammad itu majnun, kan? Makanya Allah bersumpah dalam Quran surah Al-Qalam, wa ma sahibukum bimajnun. Kenapa Allah tidak mengatakan wa ma Muhammad, tapi wa ma sahibukum? Menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu bukan orang yang tidak kalian kenal. Sahibukum, hei Quraisy, Muhammad itu sahibukum. Artinya sahibukum, yusahibukum, dari awal kalian tahu Muhammad, dari kecil kalian tahu Muhammad. Dan bahkan kalian yang menjuluki Muhammad sebagai apa? Fatana, tabli,
amanah. Ini Siddiq. Ini julukan siapa? Julukan sahabat atau julukan orang Quraisy? Ini kan kalian yang menolak Quran hari ini yang dibawa oleh Muhammad. Kalian juga katakan Nabi Muhammad ini sahir, syair, wa ma huwa biqauli syair. Nah, ini saja kan kontradiksi nih. Dukun, penyair, gila. Bisa enggak nyatu tiga kata-kata ini? Bisa nyatu enggak? Ya enggak bisa lah. Orang gila enggak mungkin jadi penyair. Innakum la fi qaulin mukhtalif. Kenapa? Karena mereka menolak Quran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang kata kuncinya di Quran. Mereka tahu betul bahwa siapapun yang mendengarkan Quran pasti terpikat dengan Muhammad. Maka mereka kemudian mengatakan wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Jangan dengar Quran. Makanya tidak ada orang Allah membuat dia tertarik dengan Quran kecuali itu tanda-tanda kebaikan. Preman tapi masih mau dengar Quran. Ustaz, aneh preman Ustaz. Tapi kalau sudah Quran, aneh masih suka. Itu masih bagus itu. Insyaallah hidayah itu ada. Tapi kalau sudah juga dia preman, dia juga benci dengan ustaz, dia juga yang kepanasan kayak cacing melihat penghafal Quran, itu bahaya itu. Umar Ibn Khattab, kan kita tahu dalam sejarah a'zam wa akbar adawah, permusuhan terbesar dakwah Nabi itu datang dari dua orang. Sampai Nabi mendoakan dua orang ini. Satu siapa? Murwakah. Amru bin Hisham. Ya. Amru bin Hisham. Siapa ini Amru bin Hisham? Abu Jahal. Yang kedua Umar ibn Khattab. Ini dua nih. Abu Jahal jelas ya, dijuluki sama Nabi likulli ummatin Fir'aun. Dan Fir'aun umat ini siapa? Jadi kenapa Allah kisahkan Fir'aun? Ya, memang setiap masa, setiap zaman itu ada Fir'aunnya. Kan gak mungkin. Ngapain sih Allah dari awal berulang-ulang tuh kisahin Fir'aun? Kecuali bahwa itu petunjuk. Kecuali bahwa tafsil. Itu penjelasan atas segala sesuatu yang terjadi hari ini. Kaidahnya begini, adik-adik santri rahmatullah. Semakin sering kisah itu berulang di Quran, berarti semakin sering tuh kejadian itu akan berulang di tengah-tengah kita. Itu kaidahnya. Makanya Quran itu dalam Quran surah Yusuf surah 12 ayat 111, surah 11 Allah katakan tafsilan laqad kana fi qasasihim, sesungguhnya telah terdapat pada kisah-kisah mereka. Kisah siapa yang paling sering berulang? Musa. Kalau Nabi Musa yang sering berulang berarti Fir'aun. Dari sekian nabi, 25 nabi yang diceritakan dalam Quran, 124 ribu nabi yang Allah utus. Cuma 25 yang dikisahkan. Allahu Akbar. Dari 124 ribu loh ini. Berapa yang dikisahkan? Kenapa enggak 100? Kenapa cuma 25? 25 aja kita malas mentadaburi kisah mereka, gimana? Tapi 25 ini sudah cukup menjadi petunjuk tafsir bagi kita. Laqad kana fi qasasihim, satu apa? Ibratun, tapi bukan untuk semua manusia. Ibrah li ulil albab, yang mau berfikir, yang mau gunakan otaknya. Kan ada orang dengar kisah udah lewat-lewat aja. Enggak. Kisah Quran ini ibrah. Tapi bagi siapa? Ma kana haditsan yuftara. Ini bukan dongeng kancil berlomba dengan kura-kura. Ma kana haditsan yuftara. Ini bukan bualan, ini bukan hayalan, ini bukan fiksi. Ini adalah fakta yang Allah ceritakan kepada kita. Tasdiq, ya kan tadi ibrah. Tasdiqal ladzi baina yadai. Membenarkan kisah-kisah yang disebutkan dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kisah Ashabul Kahfi itu 7 orang yang tidur bukan cuma ada dalam Quran. Injil, Taurat juga ada. Tapi kalian tidak akan menemukan kisah dalam kitab-kitab sebelum Quran yang menjelaskan tentang 7 pemuda yang rinci seperti di dalam Quran. Ya, oke, sudah berapa? 2.
tasdiqan lima baina wa tafsila kulli syai. Kisah-kisah dalam Quran itu apa? Penjelasan atas segala sesuatu. Apa yang terjadi hari ini itu kalau antum perhatikan dalam Quran semuanya ada gambarannya. Semua ada gambarannya. Tentang mereka yang menegakkan agama Allah lalu kemudian tuduhan fitnah. Nah, itu sudah ada. Dari dulu kan para penentang dakwah itu tidak akan pernah bisa menolak kebenaran. Mereka nggak ada argumentasi untuk menolak kebenaran. Maka siapa mereka serang? Kehormatan dari yang menyampaikan dakwah tersebut. Nabi Musa dituduh berzina. Jadi ini salah satu jurus ini. Ini ingat, salah satu jurus yang mereka gunakan zina ini akan disematkan kepada dari dulu dari zaman Nabi Musa. Dan ujung-ujungnya yang berkolaborasi menuduh Musa berzina siapa? Penguasa saat itu, penguasa zalim saat itu Fir'aun dengan siapa? Qarun. Oke. Nabi Muhammad kena fitnah ini enggak? Nabi Muhammad mereka tidak bisa menemukan celah untuk menuduhkan, memfitnahkan ini kepada Nabi. Karena onta aja nggak bakalan percaya, apalagi manusia tuh kalau mereka menuduh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi siapa mereka tuduh? Istrinya, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi jurus ini dari dulu sampai sekarang tuh. Makanya hati-hati ketika mudah-mudahan Allah jadikan antum kalau orang-orang besar. Tapi ingat, salah satu jurus mereka untuk menyerang kita adalah dengan perempuan. Maka antum harus berlindung kepada Allah dari fitnah ini. Kembali, siapa tadi yang paling besar permusuhannya kepada Nabi? Amr bin Hisham, Abu Jahal. Ada nggak sih orang mau dibilangi Abu Jahal? Abu Jahal kira-kira itu dia ngasih, bro namanya Abu Jahal. Abu Jahal kira-kira mau nggak? Dia ngasih nama dia begitu. Abu Jahal itu bukan namanya. Abu Jahal itu Amr bin Hisham. Kunyahnya, panggilannya Abul Hakam. Apanya Abul Hakam? Bapak bijaksana. Dan memang Abu Jahal itu sebelum kemudian dia menentang Nabi Muhammad kehilangan akal sehatnya, dia memang orang bijak. Tempat orang pembesar Quraisy, nggak mungkin orang Quraisy itu menjadikan penasehat, menjadikan orang yang mereka dengar orang yang tidak punya akal sehat. Abu Jahal itu tempat orang-orang Quraisy sebelumnya meminta pendapat dan lain-lain, sampai dia kehilangan akal sehat menolak Nabi Muhammad dengan semua bukti-bukti di depan matanya. Allah jadikan namanya itu berubah menjadi apa? Abu Jahal. Nggak ada orang mau dibilang Abu Jahal, bapak dongo. Ya, nggak ada. Oke, sampai di sini itu baru kehinaan yang Allah berikan di dunia ya, karena mereka menentang Al-Quran. Jadi dua orang ini paling besar permusuhannya. Abu Jahal, Amr bin Hisham, jelas sekali permusuhannya, dan sukunya adalah suku terbesar menentang Nabi, Bani Makhzum. Yang kedua, Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an. Orang nggak ada yang mengira Umar itu akan masuk Islam. Sampai ada ungkapan di tengah Quraisy itu, "Lau aslama khimaru ali al-Khattab." Seandainya keledai keluarga Khattab. Khattab ini kan bapaknya. Seandainya keledai keluarga Khattab itu mu'allaf masuk Islam, lama aslama Umar. Umar tidak mungkin, enggak kepikir masuk Islam. Akhirnya masuk Islam atau tidak? Pertanyaan, kenapa bukan Abu Jahal yang masuk Islam? Kenapa mesti Umar? Apakah Allah pilih kasih? La, wallah. Apakah Allah menzalimi Abu Jahal karena tidak memilih dia? Wa anna Allah laysa bidhallamin lil 'abid. Enggak mungkin. Berarti kalau begitu mesti ada sebabnya tuh. Mesti ada sebab kenapa Abu Jahal tidak diberi hidayah oleh Allah. Kenapa mesti Umar? Kata Arifun, anak-anakku, antum tahu tidak apa sebabnya?
Apa yang sedang antum habiskan waktu antum untuk mencari ridha Allah? Al-Quran. Itu sebab. Abu Jahal, wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Sampai mati menolak mendengarkan Quran, bahkan dia yang mengajak orang lain, jangan dengarkan Quran, ente tersihir nanti sama Muhammad. Itu banyak sekali kisah-kisah bagaimana orang-orang diprovokasi untuk tidak mendengarkan Quran. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, sebenci-bencinya dia masih mau mendengar Quran. Dari sini bermula hidayah itu. Mulai dari suatu saat Umar bin Khattab itu mengawasi Nabi. Umar bin Khattab mengawasi Nabi kapan Nabi lewat. Ya, karena kan Umar itu salah satu yang dia lakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menghalangi Nabi di mana Nabi datang. Nah, sampai suatu saat ia ingin menghalangi Nabi datang ke masjid, ternyata dijaga. Nabi sudah masuk ke masjid. Telat nih. Akhirnya dia juga masuk ke masjid, dapati Nabi Muhammad di Masjidil Haram salat. Saat itu Nabi membaca surah Al-Haqqah. Al-Haqqatu mal-Haqqah. Tapi Umar kan ya paling sampai terbesit di pikiran Umar. Enak juga ya. Tapi kan paling ini syair. Paling syair. Tiba-tiba Nabi membaca ayat dalam Quran surah Al-Haqqah. Ayat 41 surah Al-Haqqah. Wa ma huwa biqauli sya'irin qalilan ma tu'minun. Itu baru saja terbesit. Paling juga syair. Ternyata Nabi baca itu. Wa ma huwa biqauli sya'ir. Ini bukan perkataan syair. Qalilan ma tu'minun. Sedikit sekali kalian beriman ya. Kok dia tahu ya? Kok tahu ini perasaan saya? Maksudnya kok dia baca ini? Apa dia tahu saya ada di sini? Kalau begitu, jangan-jangan Muhammad ini adalah dukun ini. Tiba-tiba lanjutan ayatnya apa? Wala biqauli kahin. Hey bro, ini juga bukan perkataan. Qalilan ma tadhakkarun. Sedikit di antara kalian yang mau menjadikan ini sebagai peringatan bagi kalian. Sampai di sini Umar belum nih. Satu-satunya sebenarnya Umar itu kenapa dia benci Nabi Muhammad SAW adalah karena melihat perpecahan. Nah itu, padahal kan bukan perpecahan, ini tamyiz bainal haqqi wal batil ya. Penghuni surga, penghuni neraka sedang dipisahkan di sini kan. Tapi di mata Umar ini adalah memecah belah Quraisy, itu sebabnya dia. Ini awal Umar bin Khattab mendengarkan Quran, tapi di sini dia belum masuk Islam. Masih muncul kemarahan. Sampai puncaknya adalah ketika dia keluar ingin membunuh Nabi, karena orang kafir Quraisy ini sudah tidak punya lagi wasilah, cara, metode untuk membungkam, menghentikan dakwah Nabi. Kata Umar, ya sudahlah wes, saya yang datang membunuh Muhammad, saya selesaikan hari ini. Hulus pedangnya, datang ke rumah Nabi. Di tengah jalan ketemu sahabat. Mau kemana ente? Ini sahabat sudah masuk Islam tapi menyembunyikan keislamannya. Mau kemana? Ke rumah Muhammad. Ngapain? Ya dia jelaskan hari ini dia akan melihat. Kata sahabat, waduh, ngeri nih. Sahabat ini ingin segera menyampaikan kepada Nabi, tapi gimana caranya menunda-nunda waktu Umar datang ke Al-Arqam, Ibnu Abil Arqam. Caranya adalah mengalihkan Umar. Ya, maka untuk mengalihkan Umar tidak datang langsung ke rumah Al-Arqam, Ibnu Abil Arqam, kata sahabat ini, gimana ente membunuh Muhammad? Ente tidak takut Bani Hashim? Yang kedua, ente gimana mau membunuh Muhammad? Saudari perempuan ente aja sudah masuk Islam. Jadi itu cara memancing, mengalihkan Umar yang tadinya ingin ke rumah bertemu Nabi, mencelakakan Nabi, akhirnya muter jalan. Ini kan dipermalukan ya. Dia yang paling menentang, tiba-tiba adiknya masuk Islam, Fatimah bintul Khattab.
Ya, saudari Umar bin Khattab, saudaranya Sa'id ibn Zaid radhiyallahu an, salah satu sahabat yang dijanjikan masuk surga. Datang ke sana, Umar hanya putar haluan. Yang tadinya ke rumah Nabi, ke rumah adiknya. Sampai depan pintu dia dengar ada suara. Dia dobrak, sahabat. Jadi saat itu istri adiknya Umar dengan suaminya lagi belajar Quran dari seorang sahabat bekas budak, Khabbab ibnul Arat. Mudah-mudahan saya tidak salah sebut nama ya. Dan itulah Quran. Bagaimana hamba sahaya ketika dia punya Quran, Allah akan tinggikan dia. Tidak dikenal di kampung. Orang tuanya cuma pekerja sawah. Orang tuanya cuma menggembalakan ternak orang-orang di kampungnya. Tapi kalau sudah anaknya dipilih oleh Allah untuk Quran, demi Allah, keluarga ini pasti diangkat oleh Allah. Wa rafa'na laka dzikra. Demi Allah, Allah pasti akan muliakan keluarga ini ketika Allah turunkan Quran di tengah-tengah mereka. Ar-rif'atu bil Quran. Antum coba lihatlah. Kalau sudah Quran melekat kepada sesuatu, pasti akan mendapatkan kemuliaan dan keberkahan Quran. Ramadan itu kenapa paling baik dipilih oleh Allah? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Lailatul Qadar itu kalau nggak ada Quran, ya biasa saja, Laila biasa. Tapi karena turun Quran, dia menjadi Nah kalau sudah Allah turunkan Quran di hati antum, di tengah keluarga antum, insya Allah, semoga Allah tinggikan keluarga antum di dunia dan di akhirat. Amin. Ya Rabbal. Singkat cerita, Umar kemudian, wah ini kan apa, kayak penghinaan bagi dia. Dia yang menentang adiknya masuk Islam. Apa kamu baca? Yang sahabat yang mengajar itu langsung saking takutnya kepada Umar, itu langsung bersembunyi. Siapa yang tidak kenal Umar Ibn Khattab radhiyallahu an? Ya. Semua sahabat hijrahnya diam-diam. Umar Ibn Khattab nggak ada diam-diam. Jihara, keluar ke Batha, tempat kumpulnya Quraisy. Hey bro, ya ma'syar Quraisy, siapa yang mau janda istrinya? Siapa anaknya mau jadi yatim? Coba halangi Umar berhijrah. Enggak ada yang berdiri. Orang itu masuk Islam sebelum Umar sembunyi-sembunyi. Umar enggak masuk Islam. Nah, nanti saya ceritakan masuk Islam. Nah, ini prosesnya kan kita akan bahas. Masuk Islam, dia datang. Jadi di tengah Quraisy ternyata dari dulu memang ada media. Jadi ada orang yang menyebar. Nah, media ini kadang menyebar kebaikan, kadang menyebar keburukan. Bahkan di zaman Fir'aun memang salah satu instrumen kezaliman itu adalah media hasyirin. Jadi, salah satu instrumen kezaliman itu apa? Penguasa yang zalim, ya, cukong-cukong yang kufur, ya, kayak seperti Qarun, ya, menteri-menteri yang zalim seperti Haman. Apalagi orang-orang berilmu yang mengkhianati ilmunya, para penyihir. Para penyihir kan tahu Musa benar dan mereka yang salah, betul atau tidak? Bro, jabatan. Inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Ya, ada juga akhirnya yang lurus di antara mereka, beriman, ikut dengan apapun resikonya. Tapi sebagian komisaris sudah dapat, jabatan sudah dapat. Udahlah, enggak tahu juga akhirat bagaimana. Udah kita begitu. Jadi 4 ya, penguasa yang zalim, terus cukong yang kufur seperti Qarun. Instrumen kezaliman yang ketiga siapa? Menteri-menteri yang zalim. Kemudian orang-orang berilmu yang mengkhianati ilmunya. Yang keempat media, yang kelima media, hasyirin, yang mengumpulkan pendukung untuk Fir'aun. Jadi memang semuanya lagi-lagi antum tidak akan mendapatkan sesuatu hari ini illa wa anta tajidu mathilaha fi al-qasas al-Qur'ani. Oke. Sampai di sini apa tadi yang saya mau bilang? Sampai Umar ya di rumah adiknya, masuk ke dalam, lihatin adiknya lagi baca, ingin direbut, dihalang oleh suaminya dibanting. Umar Ibn Khattab, wa ma adraka man Umar, ya, naik kuda, kakinya sampai di bawah. Naik kuda, kakinya sampai. Umar, wa ma adraka man Umar, sampai Nabi bilang, ya Umar, lau salakta maslakan, kalau ente jalan di satu gang, ada setan, ada jin, itu jin yang lari.
Kalau kita kan beda ya, pulang dari masjid ada jin gan ini lewat. Hei bro, Umar tidak. Jadi setan itu lari dari Umar bin Khattab. Jadi dibanting itu suaminya. Adiknya menghalangi, melindungi, dia juga kepukul oleh Umar sampai kemudian berdarah wajahnya. Disitulah Umar sempat iba, lalu kemudian ingin mengambil lembaran yang dibaca, lalu kemudian dipertahankan oleh la ya Umar, wallah demi Allah engkau tidak boleh menyentuhnya. Innaka rajulun najis, engkau itu adalah orang yang najis. La yamassuhu illa al-mutahharun. Gimana caranya saya tahu isinya? Mandi wahai Umar. Kan bisa saja dia maksa kan? Dari sinilah awal hidayah. Ketika Umar mandi lalu mau mendengarkan Quran. Akhi, ini juga pelajaran penting kita. Kenapa setelah, kan tadi Umar sudah dengar Quran kan, wa ma huwa biqauli syair, ya? Kenapa belum kena di situ? Dia belum bersih di situ. Kalau Quran itu susah antum hafal, something. Kalau Quran itu berat jadi hidayah bagi kita, ada sesuatu itu. Coba lihat makanan, jangan-jangan ada kue tebannya tanpa izin dia dicobot aja tuh, ya. Hati-hati. Kenapa? Semakin orang itu bersih, semakin orang itu dibersihkan Allah, semakin ia akan merasakan keagungan Quran. Semakin ia kotor, semakin banyak maksiat, semakin dosa, semakin banyak hijab yang menghalangi dirinya dengan Al-Quran. La yamassuhu. Nah, kalau antum juga sudah bersabar dengan Quran, itu tanda bahwa Allah sedang membersihkan antum. Enggak mungkin ada orang sabar 2, 3, 5, 6, 1 tahun, 2 tahun bersama Quran kalau dia tidak sedang dibersihkan oleh Allah. Orang munafik itu paling tidak kuat dengan Quran. Orang munafik itu paling tidak kuat dengan Quran. Jangan lanjut. Sampai di mana tadi? Mandi. Dia baca, mulailah dia baca. Dan ternyata yang ada di lembaran itu adalah muqaddimah. Jadi beberapa ayat pertama dari surah Thaha. Quran surah 20. Thaha. Ini sudah membuat Umar penasaran. Ini kan gak ada dalam sastra Arab. Al-ahruf al-muqatta'ah itu salah satu i'jaz Qur'ani. Gak ada tuh dalam sastra mereka. Quran itu turun di puncak manusia berada dalam sastra Arabnya. Punya menantu penyair, itu udah kayak pangeran hari ini. Itu kebanggaan. Ada penyair di kampung kita, itu jadi kebanggaan kampung tersebut. Tiba-tiba Quran turun membungkam semua sastrawan yang ada. Makanya nggak ada sastrawan jujur kecuali pasti dia beriman. Oh dahsyat. Ini aja nggak kuat bro. Kecuali sastrawan yang mengkhianati ilmunya. Seperti siapa? Al-Mughirah bin Syu'bah. Bapaknya Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu. Al-Walid ibn al-Mughirah. Kecuali Al-Walid ibn al-Mughirah itu kan mengkhianati. Dia hianati. Dia tahu Al-Walid ini kan salah satu penyair terbaik Quraisy. Ketika dia dengar Quran Nabi, ini betapa indah, betapa lezat perkataan Nabi ini. Ini bukan bro, aneh ini penyair. Aneh tahu kualitas syair. Ini bukan syair. Ya kayak penyihir Nabi Musa lah. Ketika dia lihat ularnya Nabi Musa, kan mereka melempar tali. Musa ente dulu yang dengan sombongnya mereka kan. Musa ente dulu lempar sihir ente atau kami dulu? Kata Musa, qala alqu duluan kalian. Fa alqau hibalahum. Kan lempar tali berubah. Manusia teriak-teriak semua kan, orang yang menonton. Wah hebat. Di mata mereka ini tetap tali. Mau aja kalian dibohongi. Jadi di mata penyihir itu aja tetap tali itu. Tapi orang yang tersihir matanya, saharu ayunana. Wow. Ular semuanya. Penyihir. Mau aja kalian dibohongi. Kan begitu. Tapi ketika Musa melempar tongkatnya, kaedahnya tuh. Di matanya penyihir, dia tetap tongkat. Di kaedahnya penyihir. Tongkatnya Nabi Musa juga tetap, kalau Musa penyihir, dia tetap juga akan melihat tongkatnya. Gimana orang pertama kali dilemparkan Musa aja kabur. Ketika dilempar tongkatnya Nabi Musa, penyihir lihat apa? Ular beneran. Ular beneran. Maka kata penyihir, ini bukan sihir.
Kita ini kan yang dipanggil Firaun penyihir kaleng-kaleng atau atau penyihir terbaik. Penyihir Mesir terbaik. Ini bukan kualitas kaleng-kaleng ini. Ini yang terbaik semua yang dipanggil oleh Firaun. Ternyata yang dilihat adalah ular benaran. Mereka yang kemudian tahu. Nah, Umar bin Khattab ketika baca surat Taha mulai itu. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Itu seperti tamparan bagi Umar. Umar, Quran ini diturunkan bukan agar engkau sengsara. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Quran ini peringatan bagi dia yang takut. Kalau enggak takut, Quran ini enggak akan jadi peringatan. Wah, mulailah Umar itu meneteskan air mata. Allahu Akbar. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Quran ini bukan buatan Muhammad seperti yang kau tuduhkan wahai Umar. Bukan syair ini. Tapi dia apa? Diturunkan dari dia yang menciptakan bumi dan langit siapa itu? Ar-Rahman. Dia yang maha pengasih lagi maha penyayang. 'Alal 'arsy istawa. Yang beristiwa di atas arsy-Nya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ente punya siapa? Ente menentang Tuhannya Muhammad yang memiliki langit dan bumi dan apa di antaranya. Wa ma tahta as-sama wa in tajhar bil qawl. Kalaupun engkau berbicara, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Saat itulah Umar tersungkur dan akhirnya masuk Islam, ingin ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anakku yang dirahmatullah, ini baru mukadimah atau sudah cukup ya? Nah, kalau sudah cukup mukadimahnya, kita lanjut yang maksudnya ini udah cukup atau dilanjut lagi sedikit? Ini sudah cukup pertemuan hari ini? Lanjut sedikit. Jadi ini baru mukadimah ya. Ini baru mukadimah agar kita merasakan kedahsyatan, keagungan, kemuliaan Quran. Nah, salah satunya adalah tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Quran. Siapa yang tidak bisa berenang di sini? Ya Allah. Belajar berenang ya. Belajar berenang. Salah satu pemandangan indah itu apa? Kalau kita ke gunung atau ke laut. Betul atau tidak? Ada orang melihat laut dari jauh. Indah sekali pemandangannya. Seperti itu pula ada orang hanya dari jauh merasakan, melihat bagus ya Quran itu. Dia hanya bisa melihat, dia hanya bisa menilai bahwa Quran itu tapi dia belum pernah berenang. Itu ente baru lihat dari jauh, kita bro yang berenang, gimana rasanya? Gitu. Seperti itu orang yang dari jauh hanya melihat Quran, enaknya jadi penghafal Quran, itu baru dari jauh tuh. Ada level kedua apa? Yang sudah renang, merasakan segarnya lautan. Seperti itu orang yang mulai baca Quran, ia akan merasakan kesegaran Quran. Lagi punya masalah baca Quran, tapi baru permukaan, ada keindahan laut yang tidak engkau lihat, belum engkau lihat. Tapi ini tidak berlaku di Jakarta ya. Di Jakarta lumpur di bawah. Maksudnya lautan sebelum akhirnya dirusak oleh manusia. Ya, kalau mau lihat silakan nanti datang ke Raja Ampat. Masya Allah. Ada yang sudah pernah ke sana 2 kali. Sayangnya tiket ke Papua itu mahal sekali ya. Itu tempat berlibur Masya Allah. Itu antum kalau diving masuk ke dalam ya, sudah berapa? Melihat keindahan laut dari jauh
melihat keindahan Quran dari jauh. Yang kedua, mulai merasakan. Ini kan yang cuman melihat, belum merasakan gimana cara nikmatnya berenang kan? Sama dengan orang yang cuma melihat Quran itu indah dari jauh, tapi dia belum merasakan gimana itu rasanya menghafal. Ditegur sama ustaz gara-gara hafalan. Tengah malam bangun melancarkan Allahu Akbar. Tapi lagi-lagi ada keindahan Quran yang belum engkau ketahui kalau cuma baru berenang di apa itu? Keindahan lautan ketika antum sudah mulai menyelam, masuk, menahan nafas untuk melihat ternyata ada keindahan di bawah laut yang jauh lebih luar biasa. La haula, masya Allah. Itu kalau antum udah lihat terumbu karang dengan semua keindahannya, lupa itu kalau antum masih jomblo. Pas keluar, ya Allah ternyata saya masih jomblo gitu ya. Oke. La haula wala quwwata illa billah. Jadi itu seperti itu tadabbur. Antum sekarang menghafal, antum sekarang baca Quran, antum sudah merasakan antum saat ini merasakan kenikmatan bersama Quran, kesegaran. Tapi kalau sudah tadabbur, menyelam, tapi kan butuh alat. Ya, butuh alat. Setidaknya bahasa Arab. Keberanian. Tidak semua orang berani menyelam. Butuh kesabaran. Kenapa? Nafas, waktu yang dibutuhkan tadabbur itu lebih dibanding yang lain. Tapi kalau antum sudah turun ke lautan, kalau antum sudah tadabbur Quran, antum akan menemukan keajaiban, dahsyat. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Quran ini dalam Quran surah Sad. Quran ini kata Allah, ini adalah kitab yang penuh dengan keberkahan yang kami turunkan kepada Muhammad. Keberkahannya akan semakin terasa kapan? Liyadabbaru ayatihi, ketika ayat-ayatnya mulai direnungi, ditadabburi. Oke, kira-kira setengah jam ke depan saya akan mengajari adik-adik yang dirahmati Allah gimana sih di antara bentuk tadabbur Quran itu. Tadabbur itu kan ketika kita bisa mengambil pesan hidayah dari ayat-ayat yang kita baca. Baca surah An-Nas, apa sih hidayahnya? Apa pesannya? Apa yang perlu kita amalkan? Itu seperti itu. Kalau cuma sekedar baca, ya semua orang bisa baca dan insya Allah akan mendapatkan pahalanya. Nah, waktunya saya kasih 10 menit. Satu kelompok 3 orang. Ya. Satu, yang tugasnya apa korelasi surah An-Nas dengan surah An-Nas itu paling terakhir ya, yang sebelumnya aja berarti. Apa korelasi munasabah? Korelasi itu namanya munasabah. Dalam salah satu pembahasan dalam ulumul Quran adalah al-ilmu bil munasabat. Ilmu tentang munasabah. Apa itu munasabah? Hubungan, keterikatan. Surah An-Nas itu surah keberapa? 114 ya? Berarti terakhir. Surah pembuka Al-Fatihah. Quran itu enggak ada yang kebetulan. Ketika Allah memerintahkan nabinya menjadikan An-Nas ini surah terakhir. Padahal dia surah-surah pertama yang turun, surah ke-21 secara turunnya itu 21. Al-Fatihah sebagai pembuka, itu mesti ada hikmah. Dan kalau antum perhatikan antara surah pembuka dan penutup ini ada banyak kesamaan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Qul a'udhu bi Rabbin Nas. Maliki Yawmiddin. Malikin Nas. Betul enggak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siapa yang disembah? Ilahin Nas. Siapa yang kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ilahin Nas. Itu makanya saya bilang
Ini baru ini baru sedikit. Semakin antum tadabbur, semakin antum melihat keajaiban Quran ini. Jangan sampai kita kalah sama jin. Jangan sampai kita kalah sama jin. Kenapa? Antum sudah berapa kali dengan Quran? Sudah berkali-kali kan? Nah, udah bertahun-tahun. Dari umur berapa antum baca Quran? Dari umur TK atau ya, SD sudah belajar Quran ya? Jin itu cuman sekali dengar Quran langsung merasakan keajaiban Quran. Quran surah Qaf, Al-Ahqaf ayat 29, Quran surah Al-Jin. Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jin yastami'una al-Quran. Ini baru momen, ini kesan pertama, momen pertama jin mendengarkan Quran. Apa kesan mereka? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Nah, kita pernah nggak menemukan momen itu? Ini jin loh, pertama kali mereka dengarkan Quran. Ajaib ini. Yahdi ilal haq wa yahdi ila tariqin mustaqim. Nah, mudah-mudahan insyaallah dengan tadabbur ini semakin membuat kita merasakan kenikmatan taladzuz dengan Quran. Allahumma amin. Oke. Jadi setelah ini 10 menit waktunya. Lihat ya, tugas pertama apa? Munasabah. Apa korelasi surah An-Nas dengan Al-Falaq? Pembahasannya. Secara munasabah ini bisa lihat munasabah secara lafaz, sama-sama diawali dengan ini, munasabah secara lafaz, atau munasabah secara pembahasan dan tema makna. Oke, satu. Ini satu munasabah. Yang kedua, sebutkan pesan-pesan penting, hidayah penting dari surah. Udah, dua aja dulu ya. Dua saja dulu. Ya, bismillah, langsung cari temannya. 3 orang, satu kelompok 3 orang. Setelah 10 menit dari sekarang, kita akan mendengarkan beberapa pesan-pesan penting dari adik-adik yang dirahmati Allah. Adapun saya akan ceritakan antum tentang surah ini kapan-kapan insyaallah kalau Allah berikan kita waktu ya. Tentang surah An-Nas yang ketika turun Nabi mengatakan ya Uqbah. Ini ketika turun nih. An-Nas tadi malam turun. Nabi kata Nabi kepada sahabatnya apa? Ya Uqbah. Laqad unzilat al-laila. Barusan tadi malam Allah turunkan ayat lam ara mithlahun. Aku tidak pernah melihat kedahsyatan sebelum surah ini. Itu Nabi. Kita sudah pernah enggak merasakan kedahsyatan An-Nas? Nah, nanti akan kita bahas insyaallah. Oke, silakan berkumpul 3 orang. Boleh bebas bisa di belakang dulu. Nanti setelah 10 menit kumpul di sini. Yang penting jangan ke pasar Minggu aja. Oke, silakan. Cari 3 orang dan harus adil ya, jangan sampai yang cerdas-cerdas dikumpul satu grup. Oke, cepat. 3 orang. Waktunya di pause aja dulu. Mendekat kita dengarkan. Ya, satu orang yang bacakan ya, ini hasil dari kelompoknya. Ya. Dan tidak boleh ditambah-tambah apa yang ditulis, itu yang dibaca ya. Ya, bismillah, nabda bil yamin. Tafadhal. Ya, dengarkan semuanya. Ya, kalau bagus kameranya tuh di siapa yang presentasi, dia diberikan kamera. Ya, kameranya menghadap yang presentasi. Oke, tafadhal, silakan. Dari pertanyaan pertama, korelasi surat An-Nas dengan surat Al-Falaq. Ya. Yaitu secara lafaz sama di awal gitu. Tentang perlindungan. Jadi di antara munasabah korelasinya sama-sama
secara lafaz diawali dengan qul a'udzu al-falaq, qul a'udzu birabbil falaq, an-nas qul a'udzu. Oke, lanjut. Kemudian secara tema, Masya Allah. secara tema itu sama untuk berlindung dari sifat kejahatan jin dan manusia. Ya, sama-sama temanya tentang perlindungan. Ya, nanti tinggal dari apa kita berlindung di surah Al-Falaq, dari apa di surah An-Nas. Oke, tapi sudah bagus tuh. Itu sudah mulai tuh. Oke, lanjut. Sudah sih yang itu doang dua. Dua doang munasabahnya. Oke, enggak apa-apa. Lanjut. Kemudian yang kedua itu pesan pentingnya itu pertama tentang tauhid, tentang nilai tauhid dari surat An-Nas. Tauhid apa bentuk tauhid? Jelaskan, Bro. Gimana maksudnya tauhid itu apa? Semua surat tak jelas lah, nggak sampai tabat yada abi lahabi itu tentang tauhid. Apa itu? Tauhid bagaimana? Penentang tauhid begini nih akhirnya. Nah, itu kan begitu. Nah, apa penjelasan tauhid di surah An-Nas? Yaitu meyakini bahwasannya Allah adalah sebaik-baik zat untuk meminta perlindungan. Masya Allah. Dari kejahatan. Praktek tauhid kita adalah kalau kita tidak mencari perlindungan kepada selain Allah, pakai jimat, padahal sudah hafal Quran, masih bawa tuh barang-barang yang dikasih orang kakeknya, nak kalau kamu pegang ini bersama kamu akan dijaga. Apa itu? Ternyata ada gelang-gelang pemberian. Itu syirik itu. Oke, lanjut. Dan yang terakhir itu segala permasalahan dikembalikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Segala permasalahan. Ya sudahlah. Ya. Khair insyaallah. Barakallahu fiik. Lanjut kelompok kedua, tafadhol. Ya. Yang pertama keterkaitan antara surat Al-Falaq dan An-Nas. Ya, namanya munasabah itu. Bahkan ada kitab, mudah-mudahan nanti insyaallah PDF-nya sih saya punya. Faiz Sarrah kalau nggak salah namanya. Munasabat as-suwar Al-Quran. Jadi disebut itu korelasinya antara satu surah, dan itu menarik sekali. Termasuk ini kita dengarkan coba nanti dari setiap kelompok ini tadaburnya beda-beda. Yang sedang sedih itu nanti tadaburnya beda sendiri tuh. Yang sedang galau, sudah mau nikah tapi masih harus menghafal menyelesaikan program, itu nanti tadaburnya beda-beda. Jadi apa yang kadang kita lihat dari Quran itu belum tentu seperti itu dilihat oleh saudara kita. Ketika turun surah idza jaa nasrullahi idza jaa nasrullahi wal fath. Umar bin Khattab pernah mendudukkan reuni alumni Badar. Nah, bukan alumni Qurratu Ain, ini alumni Badar nih yang reuni, veteran Badar di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya apa? Tetap bisa aja. Jadi reuni veteran Badar. Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, ini pembesar-besar nih. Tiba-tiba di tengah-tengah mereka ada satu anak muda. Siapa itu? Masih belasan tahun umurnya. Abdullah bin Abbas. Sebagian veteran Badar ini bukan hasad bimakna yang tidak. Maksudnya kalau ini Abdullah bin Abbas ini masih kecil kok gabung dengan kita. Kalau bisa bawa anak muda, anak kecil seperti anak-anak kami bawa juga untuk mendapatkan faedah dari majelis. Kata Umar, tunggu dulu. Apa pendapat kalian tentang idza jaa nasrullah? Firman Allah surah An-Nasr. Ini tanda semua sahabat hampir veteran Badar jawabannya hampir sama. Ayat ini surah ini menjelaskan tentang datangnya pertolongan Allah. Itu semuanya jamaah sama. Lalu Umar tanya Abdullah bin Abbas, "Ya Abdullah, apa pendapatmu tentang surah ini?" Kan semua tentang apa? Berita gembira, datangnya kemenangan dan masuk kota Makkah. Abdullah bin Abbas tadaburnya beda sendiri. Ketika ditanya apa yang pendapatmu tentang ini, "Hadza na'yu Rasulillah, ya Amirul Mukminin." Surah ini adalah tanda-tanda dekatnya kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu melihat dari sisi bahagia gembira, satu melihat dari apa? Sisi sedihnya. Sisi bahagianya karena ada kemenangan pembebasan kota Makkah, sudah terusir
8 tahun akhirnya kita pulang. Antum pulang liburan aja gimana gembiranya gitu ya. Nah ini pulang setelah 8 tahun. Ada yang melihat dari sisi itu? Abdullah bin Abbas melihat dari sisi apanya? Surah ini adalah kesedihan. Karena surah ini memberikan isyarat dekatnya ajal Nabi. Kematian Nabi itu kapan datang? Kalau pertolongan Allah sudah turun. Kalau Allah sudah kembalikan Nabi ke kota Makkah. Jadi waraitan nasa yadkhulun, dan kalau orang sudah berbondong-bondong masuk Islam, kalau 3 ini sudah terjadi berarti itu tanda-tanda Nabi akan meninggalkan umatnya setelah menyampaikan risalah. Ini unik nih, tadabbur ini orang beda-beda. Nanti kita akan dengarkan nih. Oke, silakan. Yang penting jangan sampai ngawur ya. Enggak nyambung sama sekali tiba-tiba. Ini tadabbur Ustaz. Tadabbur juga tetap harus lihat ayatnya gitu ya. Oke, lanjut. Silakan. Yang pertama sama-sama diawali dengan kata qul. Masya Allah, sama-sama diawali dengan qul. Dan gak banyak surah diawali dengan qul. Ada berapa? Yang begini-begini itu penting untuk kita ketahui. Surah yang diawali dengan hamdalah 5. Surah yang diawali dengan tasbih 7. Yang diawali qul berapa? Oke deh, yang kita hafal. 1. Qul bin nas. 2. Qul bil falaq. 3. Ini kan yang favorit nih, trikul. Ustaz, antum mau imam? Ya, tenang, trikul. Oke, 3. Terus yang keempat? Qul ya kafirun. 5. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinn. Jadi ada berapa? 5. Dan ini ada maknanya. Gak mungkin Allah awali sebuah surah kecuali ada makna dari kata qul ini. Apa makna qul? Kalau ada qul dalam Quran atau ayat berarti ada fokus yang Allah minta. Ada perhatian yang Allah minta dari kita. Perhatikan baik-baik. Setelah ayat ini ada sesuatu yang penting. Oke. Seperti itu kira-kira ya. Lanjut. Yang kedua sama-sama meminta perlindungan. Sama-sama tentang memohon perlindungan. Oke. Nah, perlindungannya sama juga dari keburukan makhluk. Oh, itu benar, itu benar. Tapi ada yang unik memang. Antara surah An-Nas Al-Falaq itu beda. Keburukan yang disuruh berlindung di surah Al-Falaq itu tidak sama dengan keburukan yang ada di surah An-Nas. Walau antum tadi mengatakan sama-sama makhluk, oh itu jelas. Itu jelas karena tidak ada sesuatu selain Allah kecuali makhluk. Tapi stressingnya apa itu? Warnanya, bentuknya, karakteristiknya itu beda. Oke, lanjut. Ini Kenapa? keburukan makhluk ada 2 tersembunyi. Keburukan makhluk ada 2. Ini apa nih? Apa ya? Ini anunya, inti pesannya. Ini Hidayah yang didapat. pesannya. Oh, pesan. Jadi istilahnya hidayah. Pesan tadabbur yang dipetik dari ayat. Supaya nanti ke depan terbiasa. Hidayatul ayah, petunjuk dari ayat ini. Pesan dari ayat ini 1. Oke, lanjut. Yang pertama, keburukan makhluk itu banyak terjadi ketika tersembunyi atau gelap. Bahaya keburukan yang tersembunyi tidak terlihat itu jauh lebih bahaya daripada yang terlihat. Betul? Masya Allah. Lanjut. Yang kedua, di sini juga menyebutkan keburukan makhluk itu juga ada dalam hati, masalah hati, hasad. Bukan hasad di sini, hasad itu di Al-Falaq. Tapi bisikan, godaan, was-was, godaan syaitan. Lanjut. Waktu subuh barokah. Di mana subuh? Kalau a'udzu birabbil falaq. Oh, ini ya. Kalau hidayahnya harus dari surah yang kita tadabburi. Oh, yang An-Nas. Iya, An-Nas. Apa berarti? Tapi enggak apa-apa.
Apa lagi? Kejahatan mulai banyak dilakukan di malam hari. Itu di Al-Falaq itu. Itu Al-Falaq. Syarri ghasiq. Banyak syarat apa nih? Apa? Ini perempuan fitnah yang besar. Oh, itu Al-Falaq juga. Kalian membahas sesuatu yang belum kita bahas. Tapi enggak apa-apa, Masya Allah, barakallahu fiik. Itu nanti disimpan-simpan itu untuk Al-Falaq. Jadi hidayahnya itu di surah yang kita tadaburin. Korelasi munasabah itu baru tuh antara dua surah itu ya. Oke. Tidak apa-apa. Ya, kalau bahasanya tak payahlah. Ya, oke lanjut. Kelompok 3. Dan tadabbur seperti ini, menyampaikan presentasi begini, itu bagian dari latihan. Kebatilan didesain sedemikian rupa, dibuat menarik sedemikian rupa, terkadang mengalahkan batil yang diabaikan dan tidak disungguh-sungguhi untuk menyampaikannya. Itu antum tahu penyanyi itu bagaimana dia latihan itu? Falas. Enggak, bukan begitu. Nah, menyampaikan ilmu itu harus sungguh-sungguh, enggak boleh main-main. Wa inna minal bayani la sihra. Ada sihir yang dibolehkan. Yang mana Ustaz? Kalau saya melamar ditolak, enggak, bukan itu ya. Wa inna minal bayani la sihra adalah bayan. Ketika antum Allah berikan kefasihan ketika berbicara, menjelaskan kebaikan sehingga orang tertarik, itu bagian dari sihir yang dibolehkan. Dan Nabi itu Masya Allah teladan terbaik, termasuk bagaimana membuat ilmu itu menarik. Nabi itu khutbah nggak lama, tapi semua sahabat ngambil faedah. Keren, Allah terikat semua itu. Nggak seperti hari ini, khotibnya lama, jamaahnya duduk udah langsung bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Khatibnya apa namanya, pelan suaranya, terus kemudian juga pembahasannya panjang, kemana pembahasannya. Inna, sesungguhnya di antara tanda kefakihan seseorang itu adalah apa? Qisarul khutbah. Tapi yang pendek ini bukan cuma sekedar pendek, tapi enggak pendek, berisi sudah. Orang itu fokusnya di hari Jumat kan enggak usah orang lain, antum aja nih para penghafal nih ya. Jangan-jangan antum yang paling pertama tidur. Jangankan orang awam, kita aja yang sudah hafal. Udah 10 menit pertama itu fokus tuh sisanya. Akhirnya kita terbuai dengan yang lain, bersama yang lain. Jadi dan Nabi khutbah sejenak itu bagaimana? Ala sautu, suaranya meninggi. Ihmarra wajhuhu, wajahnya memerah seperti komandan perang yang mengarahkan. Ini khutbah Jumat. Ini kan orang yang datang dari kantornya, kerjanya dengan semua urusan di kepalanya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu jamaah yang dirahmati Allah. Hari ini pembahasan kita ya. Dia harusnya sehingga singkat, tapi mereka pulang dengan pesan-pesan penting. Nah, seperti itu. Ya, nah, ini juga perlu dilatih. Nggak ada orang bisa langsung tiba-tiba, keren banget. Anda suka nih cara ceramahnya Ustadz Adi Hidayat. Anda suka. Itu nggak datang tiba-tiba dia lahirnya, udah langsung ceramah. Enggak. Dia juga butuh proses latihan seperti itu. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah, pergunakan baik-baik. Itu perlu untuk dilatih. Nggak ada orang yang bisa langsung ceramah. Sampaikan ilmu. Ada orang pintar, tapi hanya untuk dirinya. Itu tidak bagus. Yang baik itu apa? Pintar, tapi dia juga kemudian pintar menyampaikan ilmu itu kepada yang lain. Karena kan khairun nas anfa'uhum linnas, bukan anfa'uhum li nafsihi, anfa'uhum linnas. Oke, lanjut. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang keterkaitan surat An-Nas dan surat Al-Falaq dari segi lafaz ya. Sama-sama diawali dengan lafaz qul a'udzu birabbi. Masya Allah.
Masya Allah. Satu Rabbil Falak, satu Rabbin. Masya Allah. Terus? Kemudian dari kedua surat ini kalimat ar-rabb sama-sama terulang satu kali. Yang mana? Bi rabbi. Rabbil Falak. Kemudian? Bi rabbin nas. Masya Allah. Itu antum nanti kalau lebih detail lagi, kenapa mesti Rabb? Bukan Qul a'udzu billah. Kenapa? Kenapa harus dengan kata Rabb? Lagi-lagi. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Quran itu pemilihan katanya pasti ada hikmah. Laki-laki apa bahasa Qurannya? Bahasa laki-laki di Quran disebut apa? Ar-rijal. Kalau perempuan? An-nisa, ya. Ini kan kata yang dipilih Quran. Dan ini saja kalau antum perhatikan, enggak main-main ya Quran ini kalau pilih kata beda sama kita. Laki-laki, perempuan, apa membedakannya? Dari segi, maksudnya dari segi linguistik, penyebutan, tahu, pendengaran. Bahasa Quran beda. Ya, laki-laki itu apa bahasa Arabnya? Ar-rijal, jadi tasydid itu. Nyebut aja laki-laki disebut aja itu udah gentleman, udah man bro. Jadi udah laki-laki betul. Penyebutannya saja udah laki-laki betul. Ar-rijal. Berarti kan syiddah laki-laki itu enggak boleh melambai, laki-laki melambai. Oh itu bukan rijal itu. Rijal. Penyebutannya aja udah. Keren sekali itu, perkasa sekali itu. Laki-laki itu harus kuat. Nah, beda sama perempuan. Coba perempuan apa? Ya kan? Betul enggak? Coba perempuan itu bahasa Arabnya rijal, artinya perempuan. Enggak nyambung. Betul enggak? Rijal artinya perempuan enggak? Laki-laki pas tuh. Perempuan an-nisa. Nyebutnya aja sudah begitu cantik, indah. Gimana kalau antum nikahi? Jadi sekali lagi bahwa Quran itu, masya Allah, antum perlu perhatikan itu. Kalian enggak, ini pasti terbaik. Kenapa Rabb yang Allah pilih untuk masalah perlindungan? Ini sesuai dengan asma Allah. Allah itu biasanya untuk ubudiyah. Tapi kalau untuk menciptakan, mengatur, menjaga, memberi rezeki, melindungi, itu apa? Ar-Rabb. Karena artinya Ar-Rabb itu apa? Maha mengatur, menciptakan, melindungi, menentukan kadar-kadar. Oke, lanjut. Kemudian pertanyaan bagi kita semua, kenapa di surat Al-Falaq kalimat asy-syarri itu terulang 4 kali, sedangkan di surat An-Nas hanya 1 kali? Antum nanya? Oke, lanjut. Masya Allah. Kenapa di surah Al-Falaq berulang kata asy-syarri 4 kali? Antum bikin bingung kita. Harusnya antum mikir itu untuk nyari solusi ke kita. Jangan nanya begini. Ya. Tapi masya Allah, enggak, aneh cuma canda. Ini penting nih, masya Allah. Ini tadabbur. Ini berarti kelompok ini sudah mulai nih, ya. Tadi kalau yang tadi itu nyelamnya baru 1 meter tuh nyelamnya. Yang kelompok ketiga ini udah mulai 3 meter nih nyelamnya nih. Udah masya Allah. Kenapa 4 kali syarr dari surah Al-Falaq? Di An-Nas cuma 1. Ini nanti menjadi jawaban. Kan dua-duanya suara perlindungan, betul atau tidak? Bahkan Nabi sendiri mengatakan humal muawwidhatan. 2 surah ini adalah 2 surah perlindungan. Bahkan Nabi kepada sahabat, ya Aba Habis, wahai sahabatku, ala ukhbiruk, mau enggak ente aku kasih tahu bi afdal, dengan perlindungan terbaik yang kalau dibaca oleh orang. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin. Berarti dua-duanya surah pertanyaannya, berapa kejahatan, keburukan yang diminta berlindung di surah Al-Falaq dan di surah An-Nas? Coba berapa jawabannya? Coba semuanya, ini pertanyaan untuk semuanya. Berapa kejahatan di surah Al-Falaq, keburukan di surah Al-Falaq, dan berapa keburukan di surah An-Nas?
Al-Falaq? Allahu Akbar. An-Nas? Cek. Ya, Al-Falaq ada berapa? An-Nas ada berapa? 4. Al-Falaq 4. Al-Falaq Ayo, 4, ayo. An-Nas. Al-Falaq 4, An-Nas 1. Al-Falaq 4? An-Nas 1. Udah berbeda pendapat ini. Oke, cek. Al-Falaq ada berapa? An-Nas ada berapa? Ya. Halo. Ada berapa di Al-Falaq? Sudah. Ada yang bilang 3, ada yang bilang 4. An-Nas ada berapa? 2 atau 1? 2. Ada 2. Masya Allah, sudah 2 jawaban juga nih. Jadi Al-Falaq ada 2 jawaban, An-Nas 2 jawaban. Oke, kita ikat sampai di sini. Al-Falaq ada berapa? Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4. An-Nas ada yang mengatakan 1, ada yang mengatakan 2. Kita cek. Qul a'udzu birabbil falaq. 1. Min syarri ma khalaq. Nanti kalau tadabbur surah Falaq saya akan jelaskan ini. Di mana dahsyatnya surah ini. Yang kedua, wa min syarri ghasiqin idza waqab, kejahatan malam. Yang ketiga, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Kenapa Al-Qur'an ketika bahas tentang sihir ini disebutnya perempuan? Kenapa enggak laki-laki gitu ya? Apa kurang penyihir laki-laki? Ki Joko Bodo yang sudah meninggal, Ki Sableng, nama-nama penyihir kan ya. Oke, yang keempat. Tapi Ki Joko Bodo alhamdulillah beliau hijrah ya, tobat di akhirnya. Alhamdulillah. Yang keempat, wa min syarri hasidin. Oke. Di surah An-Nas ada berapa kejahatan? 2 apa 1? Hah? 2 apa 1? 1. Min syarril waswasil khannas. Sudah itu. Siapa yang memberikan waswas? Ada 2 jenis. Oke. Masya Allah. Mumtaz. Barakallahu fiik. Jadi itu jawabannya. Kenapa kata syar di surah Al-Falaq diulangi 4 kali? Karena ada 4 keburukan, kejahatan Allah perintahkan kita senantiasa berlindung. Bukan cuma, nah itu kan perintah kepada Nabi. Qul, katakan ya Muhammad, a'udzu. Kalau Nabi saja disuruh berlindung dari 4 kejahatan ini, padahal Nabi itu tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Ma wadda'aka rabbuka. Nabi itu tidak pernah tidak diawasi oleh Allah. Kalau Nabi saja yang didampingi terus oleh Jibril. Jibril itu kan membersamai Nabi. Diawasi oleh Jibril. Itu saja disuruh berlindung dari 4 kejahatan ini. Gimana kita? Betul nggak? Di surah Nas ada berapa kejahatan? Cuman 1. Min syarril waswasil khannas. Oke, ada lagi? Ya. Kemudian tambahan jawaban yang tadi. Boleh. Karena mengapa di surat An-Nas cuma diulang 1 kali? Karena setiap kejahatan dimulai dari waswas. Setiap kejahatan itu bermula dari waswas. Bisikan syaitan. Masya Allah. Mumtaz. Lanjut. Kemudian kedua surat ini adalah 2 surat yang sering dipakai untuk ruqyah. Betul, Masya Allah. 2 surah ini surah perlindungan sering dipakai untuk meruqyah. Meruqyah itu kan gak mesti harus orang yang kesurupan jin. Meruqyah itu bisa sebagai bentuk pembentengan. Dan itu dilakukan Nabi setiap malam. Fi kulli laylah. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, mengumpulkan kedua lengan tangannya, yanfuth, lalu kemudian mengusap. Yaf'alu dzalika thalatha, dilakukan 3 kali. Oke, lanjut. Dan kedua surat ini merupakan surat Madaniyah. Ini khilaf di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan ini Makkiyah, makanya kalau antum perhatikan sebagian mushaf menulis Makkiyah. Dan ini surah ke-20 dan 21. Al-Falaq 20, An-Nas 21. Itu urutan turunnya menurut sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan Madaniyah. Yang menyebut Madaniyah dilihat dari apa? Melihat dari sababun nuzul. Ketika Nabi kena sihir oleh Labid ibnul A'sam al-Yahud, seorang Yahudi bekerja sama dengan 3 orang putrinya menyihir Nabi SAW. Maka turunlah Jibril membawa 2 surah ini. Dari sini ulama melihat sababun nuzul, mengatakan bahwa surah ini Madaniyah. Tapi yang paling kuat adalah jumhur mengatakan la, hiya Makkiyah. Tapi kan sababun nuzulnya. Di sini ulama mengatakan
Ada surah turun 2 kali. Li ahamiyatihi nazalat marratain. Ada surah dalam Quran itu turun 2 kali. Salah satunya adalah Al-Falaq dan An-Nas, itu turun 2 kali. Nazalat marratan fi Makkah, turun di Makkah, sebagaimana kemudian turun Allah menurunkan kembali surah ini Al-Falaq dengan An-Nas kepada Nabi ketika Nabi kena sihir, ketika Nabi disihir oleh Yahudi Labid Ibnul A'sam. Seperti itu. Dan terakhir, pesan pentingnya adalah pentingnya kita berlindung kepada Tuhan kita dimanapun dan dalam keadaan apapun kita. Masya Allah. Jadi mestinya nanti itu pesannya lebih banyak daripada munasabahnya ya, karena kan itu intinya ya. Itu intinya. Jangan sampai kita terbuai dengan munasabah lupa pada intinya. Padahal yang paling penting itu adalah intinya, inti surah itu. Nama surah penting nggak sih Ustaz? Nama surah dalam Quran itu memberikan isyarat akan pembahasan tema kandungan dalam surah tersebut. Jadi nggak boleh main-main. Antum surah ini apa? An-Nas. Udah manusia. Udah intinya tentang manusia tuh. Apa manusia berlindung kepada Allah, keburukan manusia. Manusia bisa jadi setan 100% tanpa digoda oleh setan. Iya. Saya, antum semua, kita bisa berubah menjadi setan original. Tanpa digoda oleh setan. Tanpa digoda oleh setan. Dari mana ya? Buktinya minal jinnati wan nas. Ada setan dari golongan jin, ada setan dari golongan. Di surah Al-A'raf Allah tegas mengatakan, Al-A'raf al-An'am, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa. Siapa musuhnya para nabi? Syayatinal insi wal jin. Dan jelas-jelas itu setan manusia dan setan jin. Nanti saya akan terangkan di pertemuan berikutnya. Kenapa di sini jin dulu baru manusia? Jinnati wan nas. Kalau di sana syayatinal insi wal jin. Di surah ini An-Nas jin dulu baru manusia. Kalau di sana itu enggak sembarangan itu. Itu mesti ada hikmahnya. Ini didahulukan, ini diakhirkan di sini, ini didahulukan, itu mesti ada hikmahnya. Nah, nanti itu dibahas. Ini waktu ini pagi ini muqaddimah dulu nih ya. Surah An-Nas sampai di mana tadi? Jadi ada jadi yang paling penting inti surah harus banyak ya, karena itu menjadi salah satu, dan nama surah itu juga penting untuk kita ketahui. Nama surah itu memberikan isyarat akan pembahasan surah. Oke, terakhir, kelompok terakhir. Atau sudah satu kelompok, udah terakhir? Tidak ada lagi? Oh, masih ada satu. Oke. Khitamuhu misk, mudah-mudahan yang penutup ini adalah misk. Silakan. Sebelumnya saya mohon maaf kalau dilihat dari tadi pembahasan dan penjelasan Ustadz dari kelompok-kelompok yang lain ada beberapa yang memang kami sebutkan di sini harus dikoreksi. Oke, silakan. Masya Allah, ini diantara bentuk ketawaduan ya. Tawar nadwid ya. Langsung ke poin inti Ustadz. Pertama ya. 2 surat yang diawali dengan meminta perlindungan sebagaimana hadis Nabi, surat ini disebut muawwidhatan. Mumtaz, Masya Allah. Lanjut. Yang kedua, 2 surat yang turun setelah hijrah tapi masih mengajarkan kita nilai-nilai ketauhidan, yaitu bahwa meminta perlindungan itu hanya kepada Sang Pencipta. Allahu Akbar. Ya, ini bagi yang melihat bahwa surah ini adalah madaniyah. Mumtaz, Masya Allah. Lanjut. Sebagaimana ayat kedua di surat Al-Falaq berlindung dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan di ayat kedua di surat An-Nas membimbing kita bahwa meminta perlindungan itu dari Raja manusia, yang Sang Penciptanya manusia. Masya Allah, Masya Allah. Mumtaz. Yang ketiga, terakhir, di ayat ketiga Al-Quran Al-Falaq, Allah menjelaskan bahwa malam apabila telah gelap gulita, di sana ada kejahatan, sehingga kita berlindung darinya kepada ilahin nas yang disebutkan di ayat ketiga surat An-Nas. Masya Allah. Nah, ini yang maksud saya, yang kadang tidak, yang saya sendiri. Jadi saya itu paling menikmati kalau lagi duduk sama penghafal Quran, terus saya kasih trik-trik mereka untuk tadabbur. Pertemuan berikutnya saya menikmati. Jadi pertemuan berikutnya itu, wow, ini saya mengambil faedah ya. Karena itu tadabbur. Afala yatadabbarun. Ini bukan tafsir. Tafsir itu kan tidak semua orang boleh menafsirkan Quran. Ada syurut mufassir, harus hafal 30 juz. Gugur semua kita, mungkin enggak boleh yang geret-geret ya.
Bukan yang 30 juz lupa-lupa, enggak, mutqin 30 juz. Itu syarat. Yang kedua, dia hafal ribuan hadis. Udah gugur semua kita, tapi tadabbur. Allah perintahkan siapapun untuk mentadabburi, merenungi Quran, mengambil pesan hidayah dari Quran. Oh, kita disuruh berlindung. Itu bebas-bebas saja, tidak ada masalah itu. Oh, berarti minal jinnati wan nar. Setan itu ada dari jin dan manusia ya. Nah, begitu. Oke. Lanjut. Sudah Selesai? nah selesai. Inti pesannya? Belum tertulis. Oke. Barakallahu fiik. Jadi nanti kalau bisa munasabah, memang waktu yang sangat singkat lah. Waktu yang sangat singkat cuma 10 menit, tapi Masya Allah kita mendengarkan ada banyak faedah-faedah dari adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, adik-adik yang dirahmati Allah. Setidaknya pagi ini mengantarkan antum sejenak diving, ya, menyelam di lautan samudra Al-Quran. Itu pun baru muqaddimah, kita baru belajar nyelam ini, ya. Hanya ya, itu pun Masya Allah sudah banyak kebaikan-kebaikan yang kita dengarkan dari adik-adik dirahmati Allah dari muqaddimah tadabbur surah Nas. Sisanya insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya tentang surah An-Nas ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita waktu untuk bisa bertemu kembali insya Allah. Kita tutup dengan surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.